Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun alaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali SKI Sahabat Kulul Misani melalui frekuensi 141640 MHz bersama CH 024 Tadadat Dakwah. Mudah-mudahan di pagi hari ini semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat, yakni syafaat uzma. Di dalam surat keempat Al-Quran An-Nisa ayat 128-129 menerangkan bahwa larangan berbuat tidak adil terhadap istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inim ro'atun khafats mim ba'liha nusyujan au i'rodan fala junaha alaihima ayusolliha bainahuma sulhan. Dan jika seorang wanita khawatir akan nujus itu Anda mungkin sudah mendengar apa ya? Jamaah yang saya hormati, wah WA ngaburusut. Terima kasih yang sudah nge-WA ke saya. Jamaah yang saya hormati, atau sikap tidak acuh dari suaminya, ya ada yang ngabalieur gitu. Maka tidak mengapa bagi keduanya ini mengadakan perdamaian. Ini yang sebenarnya jamaah, dan perdamaian itu ini lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, pedit, dan jika kamu ini bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nujus dan sikap tak acuh, nujus itu sikap tak acuh, gitu jamaah yang saya hormati, maka sesungguhnya Allah ini adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil walaupun bagaimana terhadap istrimu ini. Walaupun kamu ini sangat ingin berbuat demikian, tetap tidak akan adil terhadap istri itu. Yang adil itu yang bagaimana? Karena istri-istri itu sesuai kebutuhannya berbeda-beda. Maka karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai abang kena bogoh kanu ngora. Terus saya segala dibikin kanu ngora nu kolot diantepkeun. Sehingga kamu ini biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu ini mengadakan perbaikan dan permelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita harus berlaku adil ya. Larangan berbuat tidak adil terhadap istri yang bagaimana? Kita lihat dalam Al-Quran, pangkihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubaati, kala istri yang kau cintai langsung 2, 3, 4. Pain hibdu tadi lo, jikalau engkau adil. Tidak mampu 4 maka bertiga lah. Tidak mampu 3, 2 lah. 2 tidak mampu pun 1 pun tidak mampu maka puasalah. Muncullah Pak Ustadz, kalau yang adil itu yang bagaimana? Nah jamaah kultum yang sobat kadangkala hubungan perkawinan ini mengalami keretakan yang diakibatkan oleh sikap tidak acuh antara suami dan istri ya. Bahkan jamaah yang saya hormati, tidak jarang berawal dari sikap tak acuh. Perkawinan ini menjadi jamaah yang saya hormati berantakan. Nah, sebagai agama yang sempurna, jamaah yang saya hormati, maka Islam sangat memperhatikan masalah ini jamaah yang saya hormati. Islam juga ini menawarkan solusi, jalan keluar agar kehidupan rumah tangga ini terselamatkan dari kehancuran jamaah, dan menyuruh suami dan istri untuk berdamai. Nah pembahasan kali ini insya Allah jamaah yang saya hormati, SKI akan menguraikan beberapa hukum berkenaan dengan masalah inilah. Jamaah yang saya hormati, sebelum saya mengurai, maka kita lihat dulu asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 128 ini. Jamaah yang saya hormati, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mas'ud, yang sumber dari Sa'id bin Al-Musawab, tentang sebab-sebab turunnya surat An-Nisa ayat 128 ini. Di dalam riwayat yang dikemukakan bahwa istri Rafi bin Hadis, yaitu anak dari Muhammad bin Musli jamaah mereka,
kurang disayangi oleh suaminya. Kenapa? Karena telah tua. Begitu jamaah yang saya hormati. Jadi pada robah. Jadi kurang disayangi oleh suaminya jamaah yang saya hormati. Dulu mah keueur wah segala dibikin. Nah, sekarang ada perubahan kurang disayangi jamaah. Karena tua, karena ini, karena itu. Nah, maka hal inilah jamaah yang saya hormati. Sehingga ia merasa khawatir akan diceraikan oleh suaminya. Aya nama abong ke nangis aya nu rada. Maka ia berkata tanpa suami jamaah kepada suaminya, "Janganlah engkau menceraikan aku." Begitu dia bilang. Dan kau boleh jamaah yang saya hormati datang sekehendak hatimu. Maka Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati menurunkan ayat itu sebagai anjuran kepada kedua belah pihak. Untuk apa? Untuk mengadakan perdamaian di dalam rumah tangga. Jamaah SKI yang saya hormati, dalam hadis lain juga dikatakan, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Aisyah, dia dikemukakan bahwa ayat inilah jamaah surat An-Nisa ayat 128 turun, yaitu berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai istri dan telah beranak banyak. Laki-laki ini ingin menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain. Ya, maka karena si istri tidak ingin dicerai, jamaah yang saya hormati, maka ia merelakan giliran bermalam untuknya diberikan kepada istri yang lain. Aduh, mual ya istri solehah kieu euy. Lalu turunlah surat An-Nisa ayat 128 jamaah membenarkan perdamaian seperti yang ditawarkan oleh wanita tersebut. Silahkan Kakang, malam ini Akang mau tidur di mana juga. Saya ridho. Wah, hebat istri seperti ini jamaah yang saya hormati. Dikocok Kang, kumpul. Istri-istriku kumpul semua. Saya akan mengocok giliran saya malam ini di mana, giliran ini malam ini di mana, giliran malam ini di mana. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya dalam Al-Quran dikatakan, jamaah SKI yang saya hormati pada pagi hari ini. Nah, kata-kata kunci untuk memudahkan pengertian ini, maka jamaah yang saya hormati, saya jelaskan makna dari beberapa kalimat dua ayat tadi. Wa inama wa animro'atun khafats mimbaliha dujusa nu iradan. Dan jika seorang wanita khawatir akan nujus atau sikap tak acuh dari suaminya, jadi maksudnya jamaah adalah seorang istri khawatir akan sikap tidak acuh dari suaminya sehingga dia berpisah ranjang dengannya. Kekhawatiran itulah jamaah timbullah karena si istri merasa suaminya dengan marah kepadanya atau karena ada wanita lain yang lebih cantik darinya. Yang kesatu jamaah yang saya hormati. Selanjutnya jamaah, fala junaha alaihi ma ay yuliha bainahuma hulfa. Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya. Perdamaian yang dimaksud ini adalah keringanan di dalam hal giliran suami terhadap istrinya. Begitu. Dan pemberian nafkah. Nah, jamaah SKI, keringanan di dalam hal giliran suami terhadap istrinya, maksudnya kerelaan istri untuk memberikan giliran bermalam kepada istri yang lain. Rela, begitu jamaah. Silahkan mau di mana saja. Itu daya huabahap, panas-panas, daya buyang-bayang itu dan lain sebagainya. Nah jamaah SKI, sedangkan keringanan di dalam pemberian nafkah, maksudnya kerelaan istri untuk dikurangi jatah nafkahnya. Dengan perdamaian ini, tidak berdosa suami yang mengurangi giliran nafkahnya bagi istri yang memberikan izin. Jadi lamun ayeuna urang biaya misalnya 1 hari sekian, karena dibagi sekian, jadi akhirnya mengurangi, rela istrinya. Wah, moal aya di dunia istri model kieu ya. Ahli surga sugan. Sok saya kawin jeung saya tapi biayana kudu leuwih ti kieu. Tah ieu mah henteu. Istrinya lebih dari 1, penghasilannya sekian, sekian dibagi 4 jadi ngurangan. Rela. Waduh, mantap. Keur magelis, solehah, ahli surga we sugan ieu mah. Wasuhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik jamaah. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an,
Maksudnya kalimat dan perdamaian itu lebih baik ialah memberikan kesempatan kepada pihak istri untuk memilih cerai atau tetap hidup bersama. Walaupun perdamaian tetap lebih baik. Oke, pilih. Nah, lelaki kita sebaiknya gitu, jamaah tidak boleh memperlakukan seperti itu. Menyakitkan, tidak adil. Ya, hari awewe kan ada keterbatasannya. Tetapi lelaki masih kena neutreg. Gitu, kawin deh, gitu jamaah yang saya hormati. Tidak boleh laki-laki seperti itu jamaah yang sholat, tidak boleh. Wa udiratu atwat suha, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, maksudnya pada dasarnya manusia bersifat kikir, ya. Nah, sifat ini jamaah seolah-olah tidak pernah lenyap dari manusia. Pasti ada. Geus teu cantik deui, geus teu kuat deui kawin, tidak boleh laki-laki seperti itu. Sangat jarang wanita bersedia jamaah menyerahkan haknya kepada wanita lain yang menjadi madunya istri yang lain dari suami. Jarang jamaah yang hormati. Ya, sama bager-bagerna sasoleh-soleh lagi tetap ngahayab baya. Demikian juga dengan laki-laki. Sangat jarang jamaah bersedia memberikan hak kepada istrinya bila ia mencintai istri yang lain. Maka oleh karena itulah hendaknya masing-masing pihak melepaskan sebagian haknya untuk mengobati penyakit kikir jamaah yang hormati. Ya. Sehingga terciptalah jamaah yang hormati perdamaian di dalam kehidupan rumah tangga. Walatas tatu antadilu, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil walaupun bagaimana. Maksudnya, seorang suami tidak dapat bersikap sama tanpa berat sebelah kepada istrinya di dalam kasih sayang. Temenang kududuanan tapi kanya kanu kolotnya kanu ngoranya Begitu jamaah yang hormat. Baru itu jamaah yang hormati luar biasa laki-laki. Ayat selanjutnya jamaah yang hormati, fala tamilu kulal mali fatada rufha. Karena itulah janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang dia cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Apa maksudnya? Janganlah seorang suami lebih banyak giliran jamaah memberikan nafkah kepada istri yang lebih dicintai. Jadi lamun saminggu meureun genep hari di situ, sehari di dia nafkah. Tidak boleh. Suami tidak boleh seperti itu. Begitu jamaah yang sama. Nuyus suami dan perdamaian dan pihak istri, bagaimana nuyus itu? Saya jelaskan. Nah, surat An-Nisa ayat 128 ini berbicara jamaah SKI mengenai nuyus suami kepada istrinya. Jadi nuyus suami ini dapat disebabkan oleh apa? Oleh marahnya suami terhadap istrinya. Ya, istrinya telah tua, si istri berparas lebih jelek dibanding dengan wanita lain yang ia sukai, atau si istri berprasangka buruk. Itu nuyus, jadi retak rumah tangga, nuyus namanya. Nah, jadi broken home, tidak betah di rumah jamaah yang hormati. Jadi jikalau ayeuna istri tidak misalnya ayeuna memperlihatkan sikap yang baik, ya siap-siap aja suami untuk berkemam, tidak betah di rumah, siap-siap aja untuk dibantu. Nah, bila seorang istrinya khawatir suaminya berbuat nuyus, nah maka di sini syariat Allah Subhanahu wa taala memberikan jamaah jalan keluar kepada pihak istri untuk mengadakan perdamaian, ya. Jadi perdamaian yang dimaksud yang dilakukan dengan cara merelakan atau menggugurkan sebagian hak yang seharusnya diterima dari suami. Nah, gitu. Jadi hal ini jamaah yang hormati kita lakukan dengan maksud menyenangkan hati suami serta menghapus kemungkinan suami menceraikannya. Jadi tetapnya damai. Jadi gitu karunyanya istri kalau sampai seperti itu. Nah, maka harus tanggung jawab laki-laki itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan merelakan atau menggugurkan sebagian hak ini adalah membebaskan suami dari kewajiban bermalam. Silahkan di mana wae gitu. Atau memberi kebebasan kepada suami di dalam memberikan nafkah kepada istri lamun alim diserahkeun. Naonna ari keur ngora geget ari geus kolot diserahkeun asa teu para rantes. Nah, gitu. Jamaah SKI berkenaan dengan hal ini Abu Dawud ini meriwayatkan juga jamaah yang hormati. Ya, meriwayatkan juga.
bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah berkata tentang surat An-Nisa ayat 128, yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu si suami ini bermaksud menceraikan istrinya dan akan menikah lagi kepada wanita lain. Bagaimana jamaah yang hormati? Maka istrinya mengatakan kepada suaminya agar tidak menceraikan dirinya dan membebaskan suaminya menikah dengan wanita lain, serta membebaskan suaminya dari kewajiban untuk memberikan nafkah begiliran. Waduh, mantap juga ini mah. Begitu jamaah yang saya hormati ya, jadi boleh-boleh saja ya, tetapi jamaah yang saya hormati dinten oge tetap ari ngaran-ngaran nyandung. Kudu adil. Ari adil kumaha ya, adil sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan suami muda, kebutuhan yang tua ya berbeda jamaah yang saya. Tetap laki-laki akan dipinta pertanggungjawabannya nanti. Jangan sampai menyakitkan, jangan sampai jamaah yang hormati laki-laki itu sebagai pemimpin itu berbuat tidak adil. Tetap jamaah yang hormati, larangan berbuat tidak adil terhadap istri, maka ini akan beresiko jamaah yang hormati. Mudah-mudahan pagi hari ini jamaah yang hormati ini banyak manfaatnya buat kita semua. Halo, buat laki-laki. Ya, di dalam Al-Quran seperti itu ya. Dan perempuan juga mudah-mudahan Anda semua menjadikan yang solehah ya. Dan jagalah tetap penampilan, jangan sampai terjadi suami itu ngalirik di kepada yang lain. Nah, ini memang sudah dibolehkan. Kenapa sih agama Islam membolehkan? Karena memang adil. Laki-laki lebih daripada dua memang adil. Tapi kalau perempuan lebih itu tidak adil. Begitu jamaah yang hormat. Nabi Muhammad SAW mempunyai istri lebih daripada 2 atau 3. Ya, itu kan ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW menikah dengan yang sudah tua itu adalah perintah Allah. Nabi Muhammad SAW nikah dengan Siti Aisyah. Nabi Muhammad istri 40 tahun, istri Aisyah 9 tahun. Itu adalah perintah Allah jamaah yang hormat. Karena akan menerangkan tentang pribadi, tentang mani, judub. Karena Siti Aisyah adalah orang yang pintar jamaah. Itulah jamaah yang hormat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah para sahabat kultum insan yang frekuensi 14160 MHz dan yang mendengarkan di DPA Charlie Hotel 024 Nada dan Bawah mendapatkan keberkahan berliannya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Amin, Allahumma amin. Tak lupa pula saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan atau kekeliruan kami. Kami mohon maaf. Jazakumullah khairan khairan. Terima kasih buat rekan-rekan yang di DPA yang sudah hadir di Charlie Hotel 024. Terima beserta Zeli juga ya sudah dipancar luaskan bersama Bang Ali Imron ya. Terima kasih juga ya yang Jetlang yang di Charlie Hotel 008. Ya, mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan. Terima kasih juga buat Mas Jaya ya di 004. Ya, kalau nggak salah ya di 004. Terima kasih buat semuanya. 014 ya, aduh mataku ini. Ya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, kalau yang ada mau bermodulasi dipersilahkan ganti.